Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapal, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Four of Swords. Ada 4 pedang, teman-teman. 4 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya bahwasanya di dalam kehidupan kamu selama ini, aku akui kamu dikelilingi oleh begitu banyak ya, kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sangat toksik. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sangat negatif, yang seakan-akan memang mereka semua ingin menghancurkan hidupmu. Mohon maaf. Tetapi yang aku lihat memang dari kartu pertama ini pula kamu menyadari tentang hal tersebut, teman-teman. Kamu menyadari pesan-pesan tersebut selalu tersampai kepada kamu. Baik dari mimpi, firasat, feeling, dan bahkan mungkin dari orang-orang yang peduli terhadap kehidupan kamu. Ya, jadi secara nggak langsung memang kehidupan kamu saat ini benar-benar sangat terancam banget, teman-teman. Ya, oke. Mengenai tentang orang-orang yang toksik, tentu dimanapun selalu ada. Di dalam pekerjaan, ya di dalam usaha, kemudian di dalam keluarga, ya kemudian di dalam berteman, teman-teman, ya kehidupan sosial gitu ya. Oke. Pada kartu yang kedua aku punya Ten of Pentacles. Nah, apa sih yang mendasari, melatar belakangi kok banyak orang yang tidak suka ya, benci, ingin menghancurkan kehidupan kamu, iri, dengki, seperti itu, toksik, teman-teman. Ternyata apa yang terlihat dari kartu kedua ini ya, teman-teman, ini cukup menggambarkan loh tentang bagaimana kehidupan kamu sebenarnya lebih baik daripada kehidupan mereka. Dari segi ekonomi, materi, apalagi ya, kebahagiaan di dalam rumah tangga, keluarga, semuanya kamu dapatkan di sini. Pekerjaankah ya, kemudian usaha bisniskah, teman-teman ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya tidak suka terhadap kehidupan kamu ini akan semakin membenci kehidupan kamu loh, teman-teman. Ya, dan bahkan orang yang baru kamu kenal juga sekalipun, teman-teman, ketika mungkin di sini kamu bisa menjadi lebih baik, itu juga menjadi salah satu penyebab, teman-teman ya, ada sebuah kecemburuan gitu sih. Contohlah ya, ketika di dalam pekerjaan nih, teman-teman. Ya, mungkin kamu memiliki senior yang lebih lama bekerja di situ. Kemudian karena kamu orang yang nothing tulus ya, orang yang selalu ikhlas di dalam bekerja ya. Jadi mungkin kamu lebih disayang, kamu lebih dipercayai, ataupun mungkin juga karir kamu di sini meningkat. Nah, itu ya, itu berpotensi bahwasannya orang-orang yang lebih lama di situ ya, teman-teman, merasa tersaingi oleh kamu. Ya, kamu dianggap sebagai orang yang penghambat gitu loh. Ya, teman-teman, penghambat bagi mereka untuk naik jabatan dan lain sebagainya. Oke, next. Aku punya Ace of Pentacles. Ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang sebuah keberuntungan. Ya, banjir keberuntungan. Kalau untuk masa rezeki, aku akui sih di sini rezeki kamu cukup bagus, teman-teman ya.
Ya, bukan hanya cukup bagus sih, sangat bagus, sangat istimewa. Ya, kelimpahan materi rezeki di sini. Nah, sebenarnya juga yang membuat kamu tuh masih tenang-tenang saja ya, apa yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang toksik tersebut ya teman-teman, itu nggak berdampak sama sekali ya. Yang aku lihat sih seperti itu nggak berdampak sama sekali. Dan kamu wajib berhati-hati di sini. Yang aku lihat ya, mereka ini juga bermuka dua loh. Ya, ketika mungkin mereka eh, mencoba untuk apa ya, mendekati kamu ya teman-teman, dan kemudian mereka pasti bakal menikam kamu dari belakang nih. Ya kalau memang musuh, benar-benar musuh, terlihat musuh ya teman-teman, nggak suka, nggak senang ya, ini mungkin dapat kamu antisipasi. Tetapi ketika musuh dalam selimut ini yang membahayakan teman-teman. Jadi intinya adalah waspada dan berhati-hati. Jangan sampai sesuatu hal yang sudah kamu dapatkan ini ya akan berakhir dengan kekecewaan teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Aku punya Seven of Cups. 7 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Mengenai tentang kehidupan ekonomi keuangan ya teman-teman, di sini sih ya namanya manusia wajar ya teman-teman ya. Inginlah agar ekonominya itu tercukupi, inginlah agar keuangannya itu berlimpah, ya lancar, ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik, ya kemudian ingin mewujudkan semua impian-impian kamu yang lain, apa yang mungkin membahagiakan keluarga, orang tua, ya seperti itu teman-teman. Dan kemudian aku punya Nine of Swords ya, ada 9 pedang. Oke, 9 pedang ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang bagaimana sih sebenarnya ya ketika kamu berharap seperti ini, berarti kan memang ada sesuatu hal yang mungkin mohon maaf nggak berjalan dengan apa yang kamu harapkan ya. Aku merasakan ada beberapa teman-teman Virgo yang mengalami ketidakstabilan terkait dengan masalah ekonomi. Begitu banyak masalah yang dihadapi, ya begitu besar masalah yang dihadapi. Kamu sedang terbelenggu oleh masalah-masalah tersebut, teman-teman, baik utang piutang, baik kamu habis ditipu, ataupun mungkin masalah warisan, harta gono kini itu, ya teman-teman. Dan kemudian aku punya Fake of Swords ya teman-teman. Oke, ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang sebuah harapan baru. Ya, ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang adanya apa ya, harapan baru. Ya tentu harus lebih berjuang ya teman-teman, tidak dapat dipungkiri kok. Ketika kamu mengalami ketidakstabilan untuk masalah keuangan ya harus lebih berjuang lagi ya, harus lebih kerja keras lagi, ikhtiarnya, kerja cerdasnya semua teman-teman, doanya. Oke, yang terakhir deh, aku akan lihat teman-teman. Nah, aku punya Ace of Wands ya. Jadi ketika kamu mau bangkit, ketika kamu mau berupaya berusaha teman-teman, maka hasil yang akan kamu dapatkan nggak akan sia-sia ya, nggak akan sia-sia teman-teman, mohon maaf. Apa yang akan kamu dapatkan ini akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya paling tidak keuangan kamu dalam pekan ini akan mengalami sebuah perubahan ya, perlahan demi perlahan, tetapi ya cukup nyata teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, aku punya Queen of Swords ya, kartu perubahan. Ada Three of Cups, kesuksesan bersama, pencapaian bersama. Dan kemudian aku punya Five of Swords, ada 5 pedang, kecurangan. Ya. Nah, apa sih maksud dan arti dari ketiga kartu ini teman-teman? Ya, oke. Sebenarnya sih, ya, untuk masalah ekonomi, aku akui di sini bagus kehidupan rumah tangga teman-teman Virgo ya. Bagus ekonomi kamu nih. Tetapi ketika ekonomi, ya, ketika tahta, ya tahta ini berupa apa ya, jabatan, usaha yang meningkat, yang meroket ya. Artinya kamu dalam fase yang sudah cukup mapan kehidupannya, teman-teman. Namun, disitulah sebenarnya letak ujian itu benar-benar akan datang terhadap kehidupan kamu, rumah tangga kamu, teman-teman. Ya, kesetiaan itu akan benar-benar diuji. Karena memang dari kedua ini, ya kedua kartu ini, teman-teman, cukup menggambarkan hal yang demikian. Ya, apa adanya pihak ketiga. Ini yang membuat dia itu berubah sikap. Ini yang membuat dia itu mulai aneh, ya. Mungkin seperti itulah. Ya, tetapi ya semoga tidak ya teman-teman. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana untuk selalu bersyukur lah ya ketika sudah mendapatkan segala sesuatunya gitu sih. Oke, next.
Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Seven of Pentacles 7 koin, ada Knight of Pentacles dan ada Seven of Swords ya teman-teman ya. Untuk masalah kehidupan berpacaran ya, kalau dilihat sih kamu harus mengevaluasi kembali hubungan kamu nih teman-teman. Ya, selama ini kamu sudah banyak banget memberikan sebuah perhatian dan bahkan pengorbanan ya. Oke, tetapi namun apa yang kamu dapatkan ini seakan-akan memang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, nggak sesuai dengan harapan kamu, ya. Jadi itu hanyalah sebuah impian-impian yang aku rasa memang sangat sulit untuk terwujud nih teman-teman ya. Ingin lebih berkomitmen, nyatanya faktanya dia orang yang tidak bisa menjaga sebuah komitmen. Ya dia tidak bisa menjaga yang namanya apa ya ketenangan dan kenyamanan di dalam diri kamu gitu loh. Ya nggak sesuai aja sih ketika dia meminta sesuatu hal dari kamu, ya, dan dia baik banget. Ya ternyata memang selama ini dia hanya ingin sesuatu hal teman-teman ya, bukan benar-benar karena dia itu tulus ya, ingin serius. Aku rasa sih masih jauh dari itu. Oke, ya wajib hati-hati juga. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Wow, ada 4 tongkat teman-teman. Ada 10 pedang dan ada 2 pedang. Oke. Dari ketiga kartu ini sih. Oke, kita akan mulai dari 10 pedang terlebih dahulu. 10 pedang ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu selalu mengalami sebuah kegagalan yang mungkin ya berakhir dengan apa ya teman-teman ya, kekecewaan ya, berakhir dengan keterpurukan ya. Kamu di sini benar-benar sangat tergoncang banget ya, mungkin dalam fase yang begitu tertekan ya teman-teman. Oke, nah jadi ketika kamu sudah memahami, menyadari tentang bagaimana sih ya kehidupan asmara itu sebenarnya sangat sakit ketika kamu memilih orang yang tidak tepat teman-teman. Ya bukan berarti kamu akan selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan asmara, tidak. Karena dari kartu kedua ini teman-teman ya, ataupun dari ini kartu ini kartu yang menggambarkan kamu harus lebih selektif di dalam memilih pasangan, gitu ya. Karena tadi kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik, teman-teman. Nah, kalau untuk masalah peluang, potensi, maka insya Allah kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu loh. Kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang akan mungkin lebih serius dan berkomitmen, teman-teman. Ini, ya. Dan bahkan ini kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kamu akan dipertemukan segera dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Semoga sesegera mungkin ya, teman-teman. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Strength, aku punya Five of Cups, aku punya Four of Cups. Ketika kamu belum terlalu yakin, ketika kamu belum terlalu percaya, teman-teman, ya, masih ada sebuah kebimbangan dan keraguan, jangan pernah memaksakan diri kamu untuk menjalin sebuah hubungan asmara dalam waktu dekat. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian ketika kamu masih dalam fase yang belum siap untuk move on, itu juga jangan kamu paksakan untuk terlalu cepat mengambil sebuah tindakan, teman-teman, ataupun keputusan yang ditakutkan, ya, ketika kamu mencoba menjalin sebuah hubungan asmara yang baru, karena di sini juga seperti kamu masih berkeinginan, ya, masih sayang lah ya dengan energi lama seperti itu teman-teman ya, seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu itu juga, ya. Jadi ini yang akan membuat sebuah masalah-masalah baru nanti. Jadi ketika ingin menjalin sebuah hubungan asmara yang baru, harus mempersiapkan diri kamu benar-benar nih. Kamu harus melupakan, harus move on, ya. Kemudian kamu harus yakin. Ketika kedua hal ini belum dapat kamu miliki, maka jangan paksakan ya teman-teman. Yang ditakutkan ujung-ujungnya apa? Ya pasti sebuah kekecewaan nih. Ya kalau enggak kamu ya mungkin dia gitu ya. Oke, next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Virgo dalam pekan ini. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar nih. Nah, aku punya tanggal 25, 3, 18, 17, 12, 24, 28, 22, tanggal 8, tanggal 6, 21, dan tanggal 27. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.